Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertemuan 14 yang beranggotakan saya, Elsa Eka Putri, Ardi Nur Hidayat, kemudian ada Kanza Kinanti, Muhammad Ridwan, Ritsma Hasna, dan Yesi Adriani. Pada kali ini kami akan membahas penelitian kami yang berjudul Pengaruh BTS sebagai Brand Ambassador terhadap Brand Awareness Tokopedia. Latar belakang dari penelitian ini antara lain adalah pemilihan brand ambassador sebagai suatu strategi pemasaran tentu bertujuan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, salah satunya adalah untuk meningkatkan brand awareness pada konsumen. Nah, untuk itu kita juga ingin melihat pada studi kasus ini, yaitu BTS sebagai brand ambassador Tokopedia, apakah hal itu juga dapat pengaruh dan memberikan dampak yang diinginkan. Nah, rumusan masalahnya itu adalah bagaimana pengaruh BTS sebagai brand ambassador Tokopedia terhadap brand awareness Tokopedia. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pengaruh BTS sebagai brand ambassador Tokopedia terhadap brand awareness Tokopedia. Manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat akademik. Nah, manfaat akademiknya itu adalah penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah informasi dan ilmu serta dapat menjadi referensi untuk peneliti lainnya dalam meneliti hal-hal yang terkait. Kedua, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini adalah penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk pemilihan brand ambassador dan referensi bagi peneliti lain di masa yang akan datang. Kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Bagian konsep. Yang pertama adalah teori stimulus organisme respon atau yang biasa disingkat teori SOR. Nah, teori ini menyatakan bahwa terjadinya perubahan perilaku manusia disebabkan oleh stimulus yang diberikan terhadapnya. Yang kedua ada teori ketergantungan media. Nah, dalam model ini, efek yang terjadi pada konsumen setelah mendapat stimulus terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kognitif, afektif, dan yang terakhir adalah konatif. Kita masuk ke model Fishcap. Indikator komunikasi pemasaran dalam penelitian ini berkaitan dengan model Fishcap yang dikembangkan oleh Rositer. Antara lain, visibility, credibility, attraction, dan power. Berikutnya ada komunikasi pemasaran. Kotler dan Armstrong mendefinisikan komunikasi pemasaran sebagai paduan spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, unsur-unsur utama dalam komunikasi pemasaran itu adalah pengiriman pesan dan penerima pesan. Yang berikutnya ada karakteristik perilaku konsumen. Dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, konsumen memiliki berbagai macam spektrum pertimbangan. Di antaranya pertimbangan rasional, pertimbangan irasional, pertimbangan ekonomis, pertimbangan pasif, pertimbangan emosional, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dan saya akan menjelaskan di bagian saya. Yang pertama ada bab 2 landasan teori. Review literatur, pengaruh brand awareness, brand image, dan media komunikasi terhadap keputusan membeli oleh Wulan Sucining Tias. Lalu ada pengaruh artis Iqbal Ramadan sebagai brand ambassador terhadap brand awareness ruangguru.com oleh Amanta Dea Yunanda. Lalu ketiga ada pengaruh Mika Tambayong sebagai brand ambassador terhadap brand awareness Pixie Lip Cream, survei pada followers akun Instagram @tutorialmakeup_id oleh Indah Suari Andira. Lalu selanjutnya ada pengaruh kredibilitas Raditya Dika sebagai brand ambassador Calpico Fresh terhadap brand awareness konsumen oleh Celi Apriliani. Lalu selanjutnya pengaruh brand ambassador produk Potabi terhadap tingkat brand awareness survei kepada siswa-siswi SMA Negeri 6 Tangerang Selatan oleh Della Nanda Rizky Putri. Review literatur. Pengaruh tagline dan brand ambassador terhadap brand awareness produk Luwak White Coffee, studi kasus pada masyarakat Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru oleh Dina Rahma Fadilah. Lalu pengaruh brand ambassador, tagline dan jingle iklan versi iklan televisi terhadap brand ambassador studi pada pengguna produk Yamaha Motor oleh Iksvan Bayu Septianto. Lalu analisis pengaruh tagline dan brand ambassador terhadap brand awareness telepon seluler merek Oppo, studi pada pekerja kantoran di Kota Mataram oleh Rindang Kurniati, Mahisa, dan kawan-kawannya. Arisma Ladulina, nomor HD 35. Saya akan menjelaskan
akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di dalam penelitian kami ini, kami menguji dua variabel, yaitu variabel yang pertama, variabel independennya, BTS sebagai brand ambassador Tokopedia, di mana brand ambassador ialah seseorang yang dapat menjadi representatif sebuah perusahaan dan mengenakan produknya kepada konsumen. Selanjutnya adalah variabel yang menjadi variabel terikat atau dependen dari penelitian kami, yaitu brand awareness Tokopedia, di mana brand awareness adalah kesanggupan pembeli atau calon pembeli untuk mengenali sebuah produk dan kemampuan sebuah produk atau merek untuk muncul di dalam pikiran seseorang konsumen. Nah, model penelitiannya, pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini didukung juga oleh paradigma positivisme. Nah, di penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling dan kemudian diolah dengan rumus Lovin. Hipotesis teori. Responden adalah pengguna aktif Tokopedia, mengetahui apa itu aplikasi Tokopedia, pernah berbelanja di aplikasi Tokopedia, tahu siapa itu boyband BTS, tahu bahwa boyband BTS adalah brand ambassador Tokopedia. Setelah melihat boyband BTS sebagai brand ambassador Tokopedia, responden lebih tertarik untuk mencari tahu informasi mengenai aplikasi Tokopedia beserta fitur-fiturnya. Setelah melihat boyband BTS sebagai brand ambassador Tokopedia, responden lebih sering mengakses aplikasi Tokopedia. Setelah melihat boyband BTS sebagai BE Tokopedia, responden lebih sering berbelanja di aplikasi Tokopedia. Jika Tokopedia mengadakan event spesial kolaborasi dengan boyband BTS, responden tertarik untuk mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Nur Hidayat. Saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian. Yang pertama, paradigma penelitian. Paradigma yang kami lakukan ini ialah paradigma positivisme. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan yang kami gunakan ini mendukung paradigma positivisme dan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang kami gunakan ini ialah metode survei. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan ini merupakan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, populasi dan sampel unit analisis. Populasi yang kami gunakan ini ialah ARMY sebagai penggemar boyband BTS, dan teknik yang kami gunakan ini ialah teknik probing sampling dengan menggunakan metode simple random sampling. Ukuran sampel yang kami lakukan ini dari 85 orang misioner yang diberikan dan menguji 70 subjek sebagai sampelnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan sampel dan teknik pengumpulan data. Teknik sampel yang kami gunakan ini probability sampling dengan menggunakan metode sample random sampling, dan pengumpulan yang kami lakukan ini ialah membagikan kuesioner melalui Google Form. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode penelitian yang kami gunakan ini ialah skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dirancang untuk memeriksa seberapa besar kuat kuesioner setuju dengan pernyataan. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap data hasil kuesioner. Pertama, uji validitas dilakukan untuk menguji apakah data hasil kuesioner valid atau tidak untuk digunakan dalam penelitian tersebut. Menurut buku Malhotra, jika nilai KMO-nya melebihi 0,5, data tersebut dikatakan valid, dan jika data KMO-nya kurang dari 0,5, maka data tersebut tidak valid dan tidak bisa digunakan dalam penelitian. Setelah diuji validitasnya, kedua variabel dalam penelitian ini mendapat nilai, variabel X yang mendapat nilai 0,582 dan variabel Y-nya mendapat nilai 0,803, yang berarti kedua variabel tersebut adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah data hasil kuesioner tersebut reliable atau tidak untuk digunakan dalam penelitian ini. Menurut buku Malhotra, jika nilai Cronbach alpha-nya melebihi 0,6, maka data tersebut dikatakan reliable, dan jika nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6, maka data tersebut dinyatakan tidak reliable dan tidak dapat digunakan dalam penelitian. Setelah dilakukan uji reliabilitas, kedua variabel dalam penelitian ini mendapatkan nilai. Variabel X-nya mendapatkan nilai pas 0,600 dan variabel Y-nya mendapatkan nilai 0,913, yang menyatakan berarti bahwa dua variabel yang ada di penelitian ini dinyatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya dilakukan juga tes univariat.
kepada dua variabel dalam penelitian ini. Dalam tes univariat variabel X, yaitu BTS sebagai brand ambassador Tokopedia, variabel X ini memiliki 5 butir pertanyaan. Dari 5 pertanyaan tersebut, X1 mendapat jawaban atau hasil dominan angka 3 atau netral. Sedangkan pertanyaan 2, 3, 4, dan 5 atau X2, X3, X4, dan X5 mendapat skor dominan yaitu 5 atau sangat setuju dari responden yang menjawab hasil kuesioner tersebut. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Univariat dari data variabel Y dapat dilihat di sini tabelnya. Ini diolah melalui SPSS juga dan dapat dilihat bahwa pada pernyataan Y1, Y2, dan Y3 modus dari skor yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu adalah skor 3 atau netral. Selanjutnya kepada pernyataan Y4, dari 70 responden yang ada, 15 responden memilih skor 1 yaitu kurang setuju, dan skor 15 responden juga memilih skor 3 netral. Jadi skor 1 dan skor 3 ini menjadi pilihan yang paling banyak dipilih oleh responden pada pernyataan Y4. Selanjutnya bivariat. Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk melihat adakah keterkaitan antara setiap variabel. Dikarenakan kami ingin mencari tahu pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya, maka kami menggunakan cara regression analisis dan mengolahnya di SPSS. Nah, di sini ada tabelnya, dan indikator dalam regression analysis ini untuk mengetahui berpengaruh atau tidak adalah bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T table. Setelah kami menganalisis dan menguji bahwa nilai T hitungnya itu ternyata lebih besar daripada T table, maka dapat dikatakan bahwa variabel X atau variabel BTS sebagai brand ambassador mempengaruhi brand awareness Tokopedia. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasannya itu adalah responden yang menjawab kuesioner tidak cukup banyak. Jadi ternyata setelah disebar kuesionernya tidak cukup banyak yang menjawab. Lalu yang kedua adalah kurang jelasnya dalam menganalisis data. Kelemahannya adalah kurang lengkapnya penggunaan teori yang mendukung, kurangnya referensi yang mendukung penelitian, serta kurangnya indikator yang kuat dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah operasional konsep. Dari operasional konsep ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X BTS sebagai brand ambassador Tokopedia dan variabel Y brand awareness Tokopedia. Dari variabel X, dimensinya adalah BTS yang merupakan boy group dari Korea yang dikontrakan oleh Tokopedia untuk mempromosikan brand mereka. Dari dimensi tersebut diketahui indikator kuesionernya adalah responden adalah pengguna Tokopedia, responden mengetahui apa itu aplikasi Tokopedia, responden pernah berbelanja di aplikasi Tokopedia, responden tahu siapa itu boyband BTS, responden tahu bahwa boyband BTS adalah brand ambassador Tokopedia. Dari variabel X ini, skala yang digunakan adalah skala interval. Dan variabel Y, dimensinya adalah kesadaran orang untuk mengenal adanya brand Tokopedia. Dari dimensi tersebut diketahui indikator kuesionernya adalah setelah melihat boyband BTS sebagai brand ambassador Tokopedia menjadi tertarik mencari informasi mengenai Tokopedia. Setelah melihat boyband BTS sebagai brand ambassador Tokopedia menjadi berbelanja di Tokopedia. Jika Tokopedia mengadakan event yang terdapat boyband BTS menjadi tertarik untuk mengikutinya. Untuk variabel Y ini, skala yang digunakan adalah skala interval. Selanjutnya adalah bab keempat, mengenai penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilanjutkan dengan mengelola serta menganalisis data, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang ada dapat dibuktikan dari penelitian ini. Ditemukan hasil yaitu adanya pengaruh BTS sebagai brand ambassador Tokopedia terhadap brand awareness Tokopedia. Saran untuk pengembangan serta perbaikan dari penelitian ini adalah dengan lebih mencari serta memahami teori-teori yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.